Oke, halo semuanya, balik lagi di konten pengalaman dalam memelihara reptil. Nah, di episode kali ini gue bakalan bahas pengalaman gue dalam memelihara Pueblan milk snake. Jadi Pueblan milk snake atau milk snake itu sebenarnya adalah reptil yang cukup populer di kalangan reptiler di luar maupun di Indonesia. Dan menurut gue, milk snake ini sangat recommended untuk pemula yang baru mau melihara ular. Karena pertama, karakternya jinak. Yang kedua, perawatannya mudah. Dan yang ketiga, hewannya juga nggak gampang sakit. Dan untuk Pueblan milk snake ini sendiri, gue udah pernah bikin video unboxingnya. Dan mungkin sekarang gue akan tampilin cuplikan dari video unboxingnya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mengira bahwa milk snake, king snake, dan corn snake itu ular yang berbisa. Tapi pada dasarnya mereka nggak memiliki bisa sama sekali, dan mereka tergolong ular yang aman untuk beginner karena mereka nggak memakan tempat, mereka makannya juga tergolong rakus, dan daya tahan tubuh mereka juga cukup kuat. Dan milk snake, king snake, dan corn snake itu udah banyak yang ternakin di luar maupun di Indonesia. Alhasil mereka lebih cocok menjadi ular peliharaan dibanding kalau budidaya lokal. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena rata-rata kalau budidaya lokal itu tangkapan alam. Dan ular tangkapan alam belum tentu bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kalau misalnya kita pelihara. Alhasil mereka akan lebih susah. Dan ular kalau budidaya lokal pun makannya juga cukup sulit didapatkan. Padahal ular-ular kalau budidaya lokal itu bagus-bagus. Cuma gue gak merekomendasikan ular itu untuk kalian yang baru pelihara ular. Gue lebih merekomendasikan untuk golongan kalau budidaya kalian bisa coba 3 ini. Atau enggak, kalau kalian mau pelihara ular python, itu kalian bisa coba di ball python ya. Karena ball python itu juga cukup bagus ularnya dan karakternya pun sangat aman untuk kalian yang baru mau pelihara ular. Dan kasus gigitan dari ball python itu sangat sedikit ya, bukan berarti nggak ada, tapi sangat sedikit. Dan kemungkinan gigitnya pun kecil dibandingkan reticulated python atau enggak dipong. Nah, kita balik lagi ke milk snake. Jadi bisa dibilang semenjak gue pelihara milk snake ataupun king snake, itu gue nggak punya kendala sama sekali karena teknik pemeliharaan mereka juga simple, setup kandangnya simple, dan makannya juga nggak aneh-aneh. Kita cuma cukup kasih tikus putih doang ya untuk milk snake dan king snake. Dan gue melihat 2 perbedaan di antara milk snake dan king snake itu dari gerakannya. Sebenarnya kalau dari warna juga jelas beda karena varian dari mereka berdua itu banyak ya. Tapi gue melihat gerakan dari milk snake dan king snake yang berbeda, yaitu ekor dari king snake itu kayak ular derik lah bisa dibilangnya, kayak gerak-gerak gitu. Tapi kalau milk snake itu nggak bergerak-gerak gitu ekornya. Dua-duanya itu mereka rata-rata jumpy ya. Jadi ularnya itu nggak tenang banget kayak ball python, tapi mereka gerak-gerak terus. Dan sebenarnya itu nggak masalah sama sekali karena mereka juga jarang gigit. Dan mungkin bisa dibilang sangat dikit milk snake atau king snake yang gigit ya. Kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya birahi, atau misalnya kalian habis megang tikus, atau juga misalnya lagi jaga telur, itu ada faktornya lah. Atau enggak, kata salah satu youtuber reptil di luar ya, yang pernah gue dengar, kalau misalnya kalian abis megang king snake, abis itu megang milk snake, tangan kalian bisa digigit. Nah, tapi itu gue nggak tahu kebenarannya gimana. Yang jelas yang gue denger kayak gitu. Kalian bisa koreksi gue kalau misalnya gue salah di kolom komentar di bawah. Nanti kalian kasih tahu aja. Gue juga nggak denial kok ya. Jadi pasti gue dengerin juga komentar kalian. Mau itu setuju ataupun gak setuju, boleh-boleh aja. Silakan kalian komen di bawah. Karena gue juga lumayan suka berdiskusi ya sebenarnya untuk menambah informasi, karena gue juga masih sedikit lah ya informasi soal reptilnya. Jadi yang gue suka aja dan yang gue tahu pasti gue kasih tahu ke kalian. Nah, jadwal makan dari milk snake. Jadwal makan dari milk snake gue pribadi kasih 4 hari sekali. Karena rata-rata milk snake ini cukup sering pup ya dia.
kurang lebih seminggu sekali dia bisa pup, dan itu lumayan cepat untuk hitungan ular ya. Dan patokan kita ngasih makan ular adalah setelah dia pup, atau misalnya kalian mau kasih beberapa hari sebelum dia pup nggak masalah juga. Yang penting kalian kasih gap jarak waktu, itu terserah kalian mau dikasihnya banyak atau misalnya kasihnya tikusnya langsung gede, itu terserah kalian. Tapi gue nggak terlalu merekomendasikan untuk kasih tikus yang langsung gede ya. Gue pribadi biasanya kasih ukuran pinkis bulu atau misalnya jumper awal yang masih kecil, supaya dianya nggak keselak, jadi dicernanya gampang. Kalau gue pribadi gitu, karena kan gue ternak tikus juga, jadi alhasil kalau mau pilih tikus bisa tinggal pilih ukurannya mana, dan nggak terlalu ribet juga mesti pakai yang gede lah atau mesti pakai yang baby banget lah, nggak gitu. Jadi mumpung gue bisa milih tikusnya sendiri, jadi gue pilih sesuai porsinya dia aja, biar dia juga nggak kelebihan dan juga nggak kekurangan. Jadi pokoknya harus balance dan pas. Dan jangan lupa, kalau misalnya dia nggak mau makan juga, itu berarti kalian kasih water dish aja di kandangnya. Jadi kalian kasih minum, nanti juga kalau misalnya dia mau makan, dia akan makan sendiri. Nah, makanannya juga kalian kasihnya jangan ditinggalin di kandangnya gitu. Kalian bisa taruh, misalnya 5 menit nggak dimakan, ya udah kalian angkat lagi. Tapi rata-rata milk snack pasti makan kok dalam jangka waktu segitu. Dan dia juga rata-rata milk snack dan king snack itu ularnya nggak malu-malu untuk urusan makan ya. Jadi mereka biasanya langsung makan aja, nggak kayak beberapa Colubridae lain yang agak malu-malu, terutama Colubridae lokal ya. Sebenarnya sangat disayangkan banget, Colubridae lokal itu cukup sulit dipelihara ya, padahal sebenarnya bagus-bagus dari segi warna, dari segi bentuk itu mereka eksotis ya bisa dibilang. Tapi karena mungkin breedernya sedikit yang ngebreed Colubridae lokal, terutama yang hasil CB ya, biasanya orang-orang ngebreed tuh yang hasil WC gitu, atau enggak CH itu biasanya. Cuma kalau yang CB mungkin bisa dibilang sedikit banget. Padahal gue cukup tertarik dengan misalnya kayak ular pucuk tapi hasil CB itu kan keren juga ya. Jadi ular pucuk tapi captive breed itu menurut gue bisa jadi sesuatu yang unik ya. Karena gue pribadi juga lumayan suka ular pucuk, walaupun di alam banyak ya. Gue juga sering hunting dan biasanya dapat ular pucuk, tapi ujung-ujungnya juga dilepasin lagi. Oke, makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar bawah kira-kira kalian mau video apa lagi selanjutnya, atau pengalaman memelihara, atau kalian mau video resiko memelihara reptil part 2. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, makasih banget buat kalian yang udah nonton.